Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Firnanda dengan NIM G1C12271. Saya berasal dari Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester agama Islam. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 ketika pedagang Arab dan Gujarat mulai melakukan perdagangan dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Mereka membawa agama Islam dan mulai mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Pada abad ke-13, kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai, didirikan di Aceh. Kemudian, pada abad ke-14, kerajaan Majapahit di Jawa mulai mengalami kemunduran dan beberapa daerah di Jawa mulai beralih ke agama Islam. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak di Jawa Tengah didirikan oleh Raden Patah dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Selanjutnya, pada abad ke-17, Kesultanan Banten di wilayah Banten juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Islam diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raden Soekarno, terjadi kontroversi dalam hal penerapan syariah di Indonesia. Namun, setelah bergulirnya masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Islam kembali menetapkan tempat yang penting di Indonesia. Saat ini, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan Islam menjadi agama terbesar di Indonesia. Lalu selanjutnya, teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama ada teori Arab. Menurut teori Arab, Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab yang melakukan perdagangan di wilayah Indonesia sejak abad ke-7. Berdasarkan berita Cina zaman Tang, pada abad tersebut, masyarakat Muslim sudah ada di Kanfu atau Katon dan Sumatera. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan Bani Umayyah yang bertujuan penjagaan perdagangan. Demikian juga Hamka yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia tahun 674 Masehi. Lalu teori yang selanjutnya itu ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Persia yang juga melakukan perdagangan dengan wilayah Indonesia sejak abad ke-7. Teori Persia lebih merujuk pada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain, pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata-kata yang berkaitan dengan ta, marbutah, apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti di salatun dibaca dengan salah, namun dalam bahasa Nusantara dibaca salat, zakat, taubat, dan lain-lain. Mereka juga membawa agama Islam dan mengajarkan kepada penduduk setempat. Lalu teori yang selanjutnya itu ada teori India. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, terutama dari Gujarat dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Panjopel. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Southorge. Menurutnya, ulama-ulama Gujaratlah penyebar Islam pertama di Indonesia. Kemudian baru disusul orang-orang Arab. Alasan Suk menyebutkan teori ini adalah yang pertama yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bahasa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Lalu yang kedua adalah hubungan dagang antara India dan Indonesia telah lama terjalin. Dan yang terakhir adalah inskripsi tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan bahwa hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Lalu teori yang selanjutnya ada teori Cina.
Teori Cina mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Cina, terutama di daerah Guangzhou. Teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, namun tentang peran Muslim di Cina dalam mengembangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia, serta adanya peran dalam perkembangan pada abad ke-15-16 Masehi. Kondisi ini dapat dipahami karena selain Islam di Cina datang lebih awal, tak hanya itu juga lebih berkembang. Hal ini dibuktikan dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7, Guangzhou sudah memiliki masjid Huazinzi, sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu atau interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Labu Tua Barus, meski banyak ditemukan keramik-keramik Cina. Lalu teori yang terakhir itu ada teori Turki. Teori perkembangan ini ditunjukkan oleh Martin van Bruinessen. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima ajaran Islam dari orang-orang Kurdi dan Turki. Alasan yang diajukannya yaitu banyaknya ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam. Lalu kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Dan yang terakhir, pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariyah, dan tradisi berjanji sangat populer di Indonesia. Namun sejauh ini belum ada teori yang dapat diterima secara mutlak dan pasti. Hal ini dikarenakan informasi sejarah yang terbatas sehingga sulit untuk memastikan bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan dari mana agama tersebut dibawa. Namun yang pasti Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia dan telah membentuk sejarah dan budaya selama berabad-abad. Lalu masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk dan berkembang mulai dari daerah Sumatera yaitu Barus, Aceh, dan Pasai pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-14 dan berkembang pesat pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Dari Aceh, Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa yaitu Jepara, Tuban, Gersik pada abad ke-14 Masehi. Kemudian berlanjut ke daerah Ternate dan Tidore pada abad ke-15 yaitu tahun 1460. 10 tahun kemudian Islam masuk ke daerah Demak pada tahun 1480 dan berkembang pesat dengan berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1575 sampai 1580 Masehi. Islam sampai ke daerah Banten dan Cirebon pada tahun yang bersamaan yaitu 1525 pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan daerah Kalimantan, Buton dan Banjarmasin, Islam datang pada abad ke-16 Masehi. Perkembangan Islam di daerah ini ditandai dengan berdirinya Kerajaan Banjar. Pada tahun yang sama dengan akhirnya Kerajaan Islam Banjar, berdiri pula Kerajaan Mataram pada tahun 1588 sampai dengan 1749. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar terjadi di awal abad ke-16 yaitu 1605 sampai dengan 1669. Proses islamisasi yang dilakukan para dai melahirkan komunitas-komunitas muslim di berbagai daerah yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan Islam secara struktural atau pada level birokrasi diawali dengan masuknya Islam oleh para raja-raja yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Perpindahan agama, para penguasa ini memfasilitasi percepatan perkembangan Islam secara kuantitatif. Bahkan dengan masuknya Islam dalam kelompok bangsawan dan raja, pada akhirnya mereka akan mendalami dan memahami Islam dalam komunitas ini, dan awalnya muncul sosok sultan dan ulama. Sedangkan pada level bawah, Islam masuk dan berkembang pendekatan kebudayaan seperti seni wayang yang kemudian dijadikan sarana berdakwah
Dengan memberikan sentuhan, warna, dan simbol keislaman, pesan yang disampaikan pun bernilai ajaran Islam. Adanya berbagai saluran proses islamisasi sebagaimana tersebut di atas memperhatikan dengan jelas bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia melibatkan semua lapisan masyarakat dan semua bidang keahlian. Pada kenyataannya, Islam disebarkan oleh selain oleh para ahli dakwah dan pendidikan, tetapi juga oleh para ekonom, budayawan, seniman, politikus, maupun pejabat pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Lalu, selanjutnya itu karakteristik Islam di Indonesia. Islam di Indonesia memiliki watak dan karakteristik yang khas dan berbeda dengan Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah yang merupakan jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan karena adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam yang khas. Karakteristik Islam di Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama ada tasamuh atau sikap toleransi. Sikap toleransi atau biasanya juga disebut dengan menghargai, dalam bahasa Jawa dikenal dengan tepas lira, merupakan nilai moral yang telah dimiliki dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Sikap yang ditunjukkan oleh sikap ini adalah tidak saling menghujat antar umat beragama, saling menghargai terhadap perbedaan yang ada, sehingga nantinya tercipta hubungan antara umat beragama yang rukun dan harmonis tanpa saling menebar kebencian dan ketakutan. Lalu yang kedua ada tawazun atau sikap seimbang, sikap tidak berat sebelah, tidak memihak pada siapapun. Pada dasarnya manusia memiliki fitrah atau potensi yang telah ada sejak dilahirkan. Potensi itu antara lain yaitu al-jasad atau jasmani, al-akal atau akal, dan ar-ruh hati. Maksud dari sikap tawazun ini adalah seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara ketiga potensi tersebut untuk dapat mencapai kesempurnaan yaitu insan kamil. Lalu yang selanjutnya itu tawasud atau sikap moderat atau sikap tengah-tengah. Tawasud merupakan sikap tegas namun tidak kaku dan luwes namun tidak lembek. Sikap yang menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukan Islam yang fundamental, juga bukan Islam yang liberal, tetapi memiliki pemikiran moderat dengan misi menjaga keseimbangan antara dua macam ekstremitas tersebut. Islam moderat memelihara dan mengembangkan kedamaian holistik, yakni kedamaian sesama umat Islam maupun umat-umat lainnya. Lalu yang selanjutnya ada ta'adul atau sikap menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan yang dimaksud adalah sikap adil terhadap memutuskan suatu perkara. Seorang muslim harus memiliki sikap di tengah-tengah kehidupan beragama. Adanya sikap ini menjadi panutan dalam bersikap dan bertindak lurus, bersifat membangun, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharuf. Lalu yang terakhir ada genealogi keilmuan atau sanad. Karakteristik utama yang dimiliki Islam di Nusantara ini adalah genealogi keilmuan atau sanad yang bersambung dan terlacak dengan jelas. Hal ini merupakan konsekuensi dari metode berpikir yang menggunakan mazhab. Para ulama Nusantara memiliki mata rantai keilmuan atau sanad yang jelas karena mereka berguru secara langsung pada guru yang jelas keilmuannya. Bagi Islam Nusantara, sanad keilmuan ini penting karena selain untuk menjaga otentitas ajaran agama Islam, juga untuk melacak konsistensi dari pemikiran. Lalu yang selanjutnya ada peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat NKRI yang adil dan makmur. Salah satu tujuan dari agama Islam adalah agar terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Islam harus dapat tumbuh dan berkembang. Ada beberapa bidang di mana Islam berperan dalam mewujudkan masyarakat NKRI yang adil dan makmur. Antaranya yaitu yang pertama dalam bidang politik. Ajaran Islam untuk mencintai tanah air dan mendorong segenap penduduk Nusantara untuk memberontak dan melawan para penjajah. Semenjak abad ke-16 sampai abad ke-20, umat Islam di bawah
para pemimpinnya masing-masing sudah menghadapi berbagai bentuk tantangan dari kekuatan barat dan melakukan perlawanan terhadap setiap fase penjajahannya. Beberapa fase penjajahannya itu diantaranya yaitu fase persaingan dagang, lalu ada fase penetrasi dan agresi, kemudian ada fase kondesdan dan perluasan daerah jajahan, dan yang terakhir ada fase penindasan. Lalu yang selanjutnya dalam bidang agama dan sosial. Sejak kedatangannya di Nusantara, Islam telah berpadu dengan masyarakat yang kemudian membentuk sebuah masyarakat Muslim Indonesia. Munculnya organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah memberi warna terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Bahkan dua organisasi ini dianggap sebagai representasi Islam di Indonesia. Sebagaimana bangsa yang religius dan berkeutuhan Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap agama, terutama agama Islam yang penganutnya adalah mayoritas. Hal tersebut terwujud dalam pembinaan kehidupan beragama, diantaranya yaitu mendirikan Departemen Agama, lalu menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian menyelenggarakan pengurusan ibadah haji di tanah air, lalu membentuk MUI, selanjutnya mengembangkan MTQ secara nasional dari tingkat pusat hingga tingkat desa, membentuk Basnas, menetapkan Masjid Istiqlal sebagai masjid yang sepenuhnya dibiayai negara, kemudian ikut membina kerukunan hidup beragama, baik antar agama serta antar umat beragama. Lalu yang terakhir memberikan sebagian hukum Islam secara yudiris sampai formal dalam membentuk peradilan Islam dan memperlakukan hukum syariat Islam di Nagro Aceh Darussalam. Lalu yang selanjutnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejak Islamisasi Nusantara telah berdiri berbagai lembaga-lembaga pendidikan Islami, khususnya pesantren dan surau yang telah menjadi benteng Islam yang demikian kuat dan signifikan. Kemudian menyusul sistem madrasah dari tingkat pendidikan premier hingga pendidikan tersier yang merupakan usaha pembaruan dari sistem pendidikan Islam tanpa menghilangkan sistem pesantren. Sejarah dengan pendidikan Islam itu telah muncul penerbitan buku Islam yang menerbitkan sejumlah besar buku-buku yang ditulis oleh orang Indonesia maupun ditulis oleh penulis internasional. Dalam bidang kebudayaan di Indonesia, Islam memiliki peran penting, diantaranya yaitu pada bidang arsitektur, khususnya pada arsitektur masjid seperti kubah dan ragam pola praktal dan bangunan. Lalu pada kehidupan rohani dan pada hari-hari besar Islam yang dimana dirayakan dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dari tingkat desa maupun tingkat pusat. Lalu pada seni kaligrafi yang dikembangkan menjadi dekorasi catatan sejarah dan simbol-simbol keislaman di seluruh lapisan masyarakat Muslim di Indonesia. Dan yang terakhir, pada bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang merupakan basis dari perkembangan bahasa Indonesia menyerap beberapa elemen dari bahasa Arab sehingga bahasa Arab itu sendiri terabadikan ketika bahasa Indonesia dibentuk. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.